Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan. Berikut ini adalah video demo dari aplikasi sistem pendukung keputusan untuk menentukan guru yang layak menerima penghargaan ataupun reward gitu ya, berdasarkan dari hasil penilaian kinerja guru. Nah, untuk aplikasi ini terdiri dari dua level user. Yang pertama administrator, yaitu orang yang bertugas untuk mengelola data guru, kemudian mengelola data bidang studi dan mengelola data mata pelajaran dan kelas ya yang diampu oleh oleh guru yang bersangkutan. Kemudian level yang kedua itu ada supervisor ya. Dalam hal ini adalah kepala sekolah yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap guru. Nah, di aplikasi ini terdapat untuk studi kasus ini menggunakan dua satuan pendidikan ya, yaitu MTS untuk tingkat MTS setara dengan SMP gitu ya, dan tingkat aliyah setara dengan SMA. Bagaimana selengkapnya kita akan perlihatkan ya. Barangkali video ini juga dapat menjadi referensi buat kawan-kawan ataupun acuan ya bagi kawan-kawan yang sedang melakukan penelitian ya, skripsi ataupun tesis menggunakan metode yang sama ataupun kasusnya yang sama gitu ya. Nanti kita akan coba perlihatkan bagaimana isi di dalam aplikasi ini. Nah, yang pertama saya akan login sebagai administrator ya. Saya masukkan emailnya admin di sini dan passwordnya juga admin. Lalu saya login. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasinya untuk halaman administrator. Yang pertama, administrator itu bertugas untuk melakukan pengaturan terhadap sekolah ya. Di sini ada dua sekolah yang sudah digunakan ya. Di sini juga bisa ditambahkan sekolahnya jika lebih dari dua, juga bisa dihapus gitu ya, ataupun bahkan maksud saya bisa diedit gitu ya, dan juga bisa dihapus. Dan secara umum fungsinya sudah berjalan. Kemudian selain dari sekolah itu admin juga bisa menambahkan data periode di sini. Periode yang dimaksud ini adalah periode penilaian ya. Karena penilaian kinerja guru itu kan berdasarkan periode tertentu ya. Untuk setiap sekolah saya rasa ada yang melaksanakan dalam 1 tahun itu hanya sekali dan ada 2 kali atau setiap semesternya. Contoh untuk periode kita coba di sini Juni sampai Desember, ini hanya contoh gitu ya. Desember 2023 gitu ya. Dan tahun pelajarannya 2023-2024. Ini hanya contoh ya. Semester 1. Kita coba save. Nah, ini datanya masuk. Di sini juga bisa diedit ya jika ada kekeliruan misalnya. Nah, kemudian di administrator ini juga dapat menambahkan mata pelajaran, artinya guru yang akan dinilai itu kan berdasarkan mata pelajaran gitu ya. Nah, di sini juga bisa ditambahkan mata pelajaran yang akan digunakan. Nah, secara umum juga sudah berjalan ini ya. Kemudian data kelas. Nah, ini juga saling berkaitan. Untuk kelas itu bisa untuk kelas itu berdasarkan satuan pendidikan. Untuk sanawiyah itu ada 24 kelas gitu ya. Dan untuk sanawiyah maksud saya kebalik ya. Untuk madrasah aliyahnya ada 15 kelas. Dan di sini juga bisa ditambah gitu ya. Untuk setiap satuan pendidikannya juga bisa diedit dan bisa juga dihapus gitu ya. Nah, untuk bagian pengaturan itu saja. Kemudian yang terpenting lagi yaitu data kriteria penilaiannya. Di dalam sistem pendukung keputusan itu kan biasanya memang ada kriteria penilaiannya di dalam pengambilan keputusannya. Nah, dalam kasus ini kriteria yang digunakan itu adalah 12 kriteria. Ya, ini hanya contoh saja, 12 kriteria, dan masing-masing kriteria itu diberikan bobot. Nah, dapat dilihat di sini bobotnya bermacam-macam ya, bervariasi. Nah, nilai bobot ini ditentukan oleh pakar ya, dalam hal ini adalah kepala sekolah. Ya, tergantung ini kawan-kawan penelitiannya di mana gitu ya. Nah, untuk value atau nilai dari setiap bobotnya itu tentu saja berdasarkan dari tingkat kepentingan atau tingkat prioritas, berdasarkan preferensi kepala sekolahnya atau preferensi pakarnya gitu ya. Nah, itu adalah orang yang berhak menentukan nilai bobotnya, bukan kita sebagai peneliti.
Nah, untuk setiap kriteria dalam kasus ini dia menggunakan indikator penilaian atau sub kriteria di dalamnya gitu ya. Nah, dapat dilihat di sini untuk kriteria yang pertama itu ada beberapa sub kriteria dan 6 sub kriteria. Nah, sub kriteria inilah yang akan dipantau atau yang menjadikan aspek pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah nanti ketika melakukan proses penilaian gitu ya. Begitu juga untuk kriteria penilaian yang lain gitu ya. Dan ini jumlah subkriterianya itu bermacam-macam ya. Ada yang 5, ada yang 1, ada yang 3 gitu ya. Intinya tidak tetap lah, bermacam-macam tergantung dengan studi kasus yang sedang kita teliti gitu ya. Nah, itu saja untuk sekilas terkait dengan kriteria penilaian. Nah, di sini selanjutnya ada manajemen data gurunya, artinya operator itu sebelum supervisor atau kepala sekolah dapat melakukan penilaian terlebih dahulu diatur oleh administratornya untuk data guru. Nah, di sini langkah yang pertama untuk penginputan data guru ini bisa menambahkan data masternya terlebih dahulu ya. Ini artinya seluruh guru yang akan dilakukan penilaian itu datanya dimasukkan di sini berdasarkan informasi ini. Ada NOPTK ataupun NIP gitu ya. Apapun itulah. Kemudian ada nama lengkapnya, kemudian ada jenis kelamin serta tempat tanggal lahir dan pendidikan terakhir. Dan ini tentu saja bisa ditambahkan ya jika diperlukan. Nah, kemudian di sini juga bisa dihapus dan diedit ya untuk data master gurunya. Nah, kemudian setelah semua data guru yang akan dijadikan target penilaiannya dimasukkan, kemudian diaturlah bidang studi apa saja yang diajarkan oleh guru yang bersangkutan tadi gitu ya. Misalnya untuk periode yang barusan kita buat ya, untuk Juni Desember gitu ya. Untuk periode ini untuk guru tingkat sanawiyah kan belum diatur ya, maka admin setiap periode penilaian itu akan mengatur atau menambah data guru yang akan dijadikan target penilaiannya. Misal di sini G1 saya berikan kode alternatifnya gitu ya. Contoh Adriansa MPDT, bidang studinya misal apa ya, informatika gitu ya. Dan kelasnya kelas 7, kelas ini misalnya kelas 6. Bisa ditambah di sini, maka di sini akan tampil ya data Adriansa tadi. Nah, begitu juga untuk guru-guru yang lain gitu ya. Artinya administrator itu bertugas untuk setiap periode penilaian itu dia melakukan penginputan data, pengaturan data guru bidang studi yang akan dijadikan target penilaiannya gitu ya. Nah, kemudian ini ada scores. Scores ini adalah ini hasil dari penilaian kinerja guru ya yang telah dihitung menggunakan metode MAUT nanti. Nah, dapat kita lihat di sini data yang sudah ada itu ini. Misal untuk Januari Juni itu untuk tingkat satuan pendidikan MTS itu ini hasilnya gitu ya. Ini perhitungnya sudah menggunakan metode MAUT. Nanti kita akan coba lihat proses perhitungannya ya. Ini hanya sekilas saja. Kemudian juga bisa ditambahkan user di sini dan si admin juga bisa melakukan update terhadap data akunnya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, setelah ini diatur ya. Contoh kita hapus saja yang aktif sekarang kan Januari Juni. Kita akan coba login sebagai supervisor atau kepala sekolah gitu ya. Kita coba login sebagai supervisor, admin. Nah, saya coba login sebagai kepala sekolah untuk tingkat sanawiyah ya. Coba kita lihat users yang supervi itu tadi untuk tingkat sanawiyah ya. Oke. Nah, misalnya saya ingin melakukan penilaian nih terhadap guru berdasarkan periode yang telah diatur sebelumnya. Saya bisa klik penilaian di sini. Maka di sini akan kelihatan nih status guru mana saja yang sudah dilakukan penilaian untuk setiap periode penilaian. Nah, tadi saya sudah memasukkan data di sini ya. Data guru untuk periode Juni Desember untuk MTS itu kan cuman hanya ada satu. Nah, otomatis di sini cuman ada satu dan statusnya belum ada penilaiannya. Untuk melakukan penilaian ya, kepala sekolah bisa klik beri nilai di sini, tombol beri nilai. Nah, kemudian di sini akan kelihatan nih status dari penilaian guru tersebut ya.
Ini untuk kriteria pertama belum dinilai gitu ya. Nah, untuk melakukan penilaiannya bisa dipilih salah satu kriteria penilaiannya di sini. Misal kemampuan memberikan apresiasi atau pendahuluan KBM gitu ya. Diklik, maka di sini akan tampil form interface dari penilaiannya. Nah, seperti yang disampaikan tadi, untuk setiap kriteria itu dia mempunyai indikator penilaian atau aspek yang akan dinilai oleh kepala sekolah. Nah, di sini dalam hal ini kepala sekolah gitu ya, bisa memberikan nilai nih. Misalnya guru yang sedang dilakukan supervisi itu menyiapkan fisik dan psikis peserta didik. Nah, tentu saja kepala sekolah yang tahu ya. Nah, dia tentu saja memilih salah satu nilai skors yang ada di sini gitu ya. Misal, ternyata 4 nih, 4 di keterangannya di sini ya. Kalau 4 itu melebihi dari standar gitu ya. Kalau 3 itu memenuhi dari standar gitu ya. Nah, seluruh aspek pengamatan ini harus diisi oleh kepala sekolah gitu ya untuk setiap kriterianya. Nah, maka nilai skor yang didapatkan itu adalah 16 ya. Nah, itu hanya untuk contoh. Begitu juga untuk kriteria yang lain gitu ya, dilakukan hal yang sama. Ini tanggalnya juga bisa dipilih di sini gitu ya. Oke. Nah, begitu juga diisi seluruh kriteria yang ada gitu ya. Kalau kita coba lihat contoh yang ada, misalnya di sini. Ini data yang sudah ada ya. Nah, jika sudah terisi semua maka hasilnya seperti ini nanti. Misalnya ternyata ini salah gitu ya, bisa juga diedit. Nah, gitu ya. Nah, setelah kepala sekolah melakukan penilaian, setiap periode penilaiannya tentu saja dapat dilihat ya hasil dari skorsnya. Nah, hasil skors ini tentu saja dengan menggunakan untuk perhitungan skorsnya itu menggunakan metode multi attribute utility theory gitu ya, atau metode MAUT tadi. Nah, contoh di sini ada, di dalam metode MAUT itu kan ada beberapa tahapan atau langkah gitu ya yang dilakukan. Nah, tadi kriteria yang digunakan itu kan ada 12 kriteria gitu ya. Nah, tahap yang pertama dilakukan itu adalah melakukan normalisasi atau merubah bentuk dari nilai bobot ke dalam angka seperti ini. Nah, tentu saja ini menggunakan rumus ya. Artinya total seluruh nilai ini, nilai bobot ini dia harus sama dengan 1. Nah, itu tahap pertama. Kita coba jelaskan secara umum dulu ya. Kemudian ini adalah nilai yang dimasukkan oleh kepala sekolah tadi ya. Ada 23, 14. Kita coba lihat untuk alternatif yang satu ini Desi Novitasari. Untuk nilai kriteria pertama itu yang didapatkan 23 gitu ya. Kriteria yang kedua dia mendapatkan nilai 14 gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kan datanya diambil dari sini ya. Desi Novitasari, coba kita lihat. Di sini 23. Kita coba lihat untuk kriteria pertama itu nilai Desi Novitasari itu kan ada 23. Nah, pemasukan nilainya kan dari sini tadi. Nah, artinya nilai 23 itu dihasilkan dari sub kriteria atau aspek pengamatan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Nah, total seluruhnya gitu ya. Artinya seluruh sub kriterianya sudah diisi, maka dapat hasil total skorsnya di 23. Maka nilai 23 ini akan dimasukkan di sini, di nilai matriks keputusannya. Ya, dan nilai alternatifnya, setiap alternatif. Begitu juga untuk nilai guru yang lain gitu ya. Nah, setelah seluruh nilai alternatif ini dimasukkan atau nilai matriks itu dimasukkan, dalam hal ini pemasukannya itu melalui proses penilaian gitu ya. Langkah selanjutnya itu dilakukan normalisasi. Dilakukan perhitungan nilai terkecil dan nilai terbesarnya untuk mengetahui sejauh mana gap atau jarak dari ini ya, antara nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, nilai terkecil dan nilai terbesar yang dihitung adalah nilai terkecil dan terbesar untuk setiap kriteria yang ada yang telah dilakukan penilaian. Contoh di sini kan ada 20 alternatif ya, 20 data guru dan 12 kriteria. Yang pertama, menghitung nilai
terkecil untuk alternatif, maksud saya untuk menghitung nilai terkecil untuk kriteria yang pertama. Artinya kriteria yang pertama untuk seluruh alternatif yang ada ini, mana nih yang paling kecil kira-kira? Nah, kalau kita telusuri secara manual, di sini kan ada yang paling kecil kan 15 ya. Nah, coba kita lihat. Ya, betul, di sini 15. Dan untuk nilai terbesar untuk kriteria yang pertama itu ada di angka 23. Nah, begitu juga untuk kriteria yang kedua, gitu ya. Nilai terkecilnya nilai terkecil dan terbesarnya berapa gitu ya. Nah, ternyata untuk kriteria yang kedua nilai terkecilnya itu adalah 10 gitu ya. Dan nilai terbesarnya itu ada di angka 16 gitu. Begitu juga untuk kriteria ketiga. Kriteria ketiga nilai terkecilnya berapa? Nilai kriteria terkecil ternyata 10 gitu ya. Nah, dan nilai terbesarnya adalah 31. Nah, begitu juga seterusnya. Ini tahapan yang berapa tadi ya? Ketiga ya, tahapan ketiga. Yaitu menghitung nilai terkecil dan nilai terendah untuk setiap kriteria gitu ya. Ini dilakukan sampai kriteria yang ke-12 gitu ya. Dari kriteria pertama hingga ke kriteria yang 12. Nah, setelah nilai terkecil dan nilai terbesar ini didapatkan gitu ya, tahap selanjutnya di dalam metode MAUT itu adalah menghitung normalisasi matrik gitu ya. Nah, rumus untuk menghitung normalisasi matrik itu kan kita lihat di sini ya. Ux sama dengan X dikurang dengan XI min gitu ya. Kemudian dibagi dengan XI plus dikurang dengan XI min. Artinya nilai alternatif pertama untuk kriteria yang pertama itu dikurang dengan nilai terkecil, kemudian dibagi dengan nilai terbesar untuk kriteria pertama dan dibagi dengan nilai terkecil untuk kriteria pertama. Ya, sama di sini ya. Coba kita lihat di perhitungan manualnya. Ini nilainya sama ya untuk tingkat satuan pendidikan MTS-nya. Coba kita lihat di sini. Ini nilainya sama ya. Nilainya sama dengan yang ada di aplikasi ini. Kemudian untuk menghitung nilai normalisasi matrik ini menggunakan rumus yang ini tadi. Rumus utilitas ya. Rumus utilitas. Nah, di mana contoh di sini nilai kriteria pertama untuk alternatif 1 itu kan 23. Kemudian dikurang dengan nilai terkecil untuk kriteria pertama yaitu 15 ya. Kemudian dibagi dengan nilai terbesar untuk kriteria pertama, kemudian dikurang dengan nilai terkecil untuk kriteria pertama. Maka hasilnya dapat ini ya, 1. Dia untuk menghitung nilai utilitas ini hanya sekedar informasi, dia berkisar antara 0 sama dengan 1. 0 itu menunjukkan itu nilai terendah gitu ya, dan 1 itu merupakan nilai yang tertinggi gitu ya. Nah, coba kita bandingkan dengan perhitungan yang ada di Excel, itu sama ya. Nah, seperti ini kita coba hitung ya. Nah, tadi ini UX ya. X nilai X itu kan 23 ya. 23 itu kan diambil dari nilai ini ya. Nah, nilai 23 ini gitu ya. Kita coba inilah hitunglah sama dengan gitu ya. Sorry. Kita hitung satu-satu. 23 gitu ya dibagi dikurang dengan nilai terkecil. Nilai terkecil untuk kriteria yang pertama itu kan 15. Maka hasilnya dapat 8 gitu ya. Kemudian hasilnya itu kita coba hitung dulu. Nilai terbesar ya, artinya 23, maaf sini ya. Nilai terbesar itu kita kurang dengan nilai terkecil, maka hasilnya sama dengan 8. Kemudian hasil keduanya ini akan kita bagi gitu ya. 8 dibagi dengan 8, maka hasilnya sama dengan 1 ya. Kita coba ini bikin berapa nih, 3 angka di belakang koma, hasilnya sama ya, 1. Nah, itu proses perhitungan menggunakan rumus utilitas ini.
Nah, kemudian langkah selanjutnya di dalam metode MAUT itu dilakukan menghitung nilai preferensi gitu ya. Artinya hasil normalisasi itu tadi akan dilakukan perkalian dan penjumlahan. Contohnya seperti ini. Nah, ini rumusnya ya, Vx sama dengan sigma N indeks ke sigma N gitu ya, jumlah keseluruhannya, indeks yang pertama artinya nilai alternatif, alternatif pertama gitu ya. Kemudian WJ dikali utilitas, artinya nilai, maksud saya nilai dari normalisasi ini gitu ya akan dikali dengan maksud saya ini nilai 23 ini akan dikali 23E27 mana dia, sorry, E20 mana, ini saya lupa lagi nih. Sorry, kan sebelumnya kita sudah melakukan ini ya, sudah melakukan menormalisasi bobot gitu ya. Normalisasi bobot sama dengan yang di sini tadi ya, normalisasi bobot yang ada di sini. Nah, ini adalah hasil dari normalisasi bobotnya menggunakan rumus ini ya. Nah, kemudian untuk mencari nilai preferensinya itu, yang pertama kita lakukan perhitungan perkalian ya, nilai hasil dari normalisasi, artinya ini ya nilai 1 ini, maksudnya nilai bobot, nilai bobot yang sudah dinormalisasi itu dikali dengan hasil dari normalisasinya. Normalisasi yang ini ya, normalisasi matriknya. Ini kan 2 kali proses normalisasi. Satu normalisasi untuk bobotnya, kemudian normalisasi untuk seluruh nilai alternatif gitu ya. Nah, setelah itu dilakukan perkalian nilai bobot dikali dengan hasil normalisasi. Nah, nilai bobot misalnya ini 0,5 itu dikali dengan 1,000 sekian, maka hasilnya dapat ini ya. Nah, begitu juga seterusnya untuk kriteria yang pertama, yang kedua. Kriteria yang kedua artinya berarti bobot 0,15 itu dikali dengan 0,667 gitu ya, maka hasilnya dapat ini. Kemudian untuk kriteria yang ketiga juga dilakukan hal yang sama, yaitu berapa nih bobot untuk kriteria ketiga, yaitu 0,10 gitu ya. 0,10 berarti dikali dengan hasil normalisasi yang ada di sini. Hasil normalisasi untuk kriteria ketiga itu kan 22, artinya 0,10 dikali dengan 22, maka hasilnya dapat ini gitu ya. Begitu juga seterusnya, maksudnya dapat 0,6 gitu ya. Begitu juga dengan kriteria yang selanjutnya. Nah, setelah itu setelah seluruh nilai bobot ternormalisasi dikali dengan hasil normalisasi matriknya, maka dijumlahkanlah hasilnya, maka dapat nilai preferensinya ya, nilai preferensinya itu sebagai berikut. Ini ya. Ini adalah hasil preferensi. Ini adalah perhitungan manualnya. Dan kalau kita samakan dengan hasil preferensi yang ada di sini, maka hasilnya sama ya. Nah, ini adalah proses perhitungan normalisasi matriks tadi ya. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan preferensi yang prosesnya itu melalui tahapan seperti ini ya. Nah, dilakukan perkalian antara nilai bobot ternormalisasi dikalikan dengan bobot matriks yang ternormalisasi. Maka hasilnya dapat kita lihat untuk kriteria pertama, maksud saya untuk alternatif pertama gitu ya, untuk itu mendapatkan hasil preferensi itu 0,566. Dan kita coba samakan di sini, ini sama ya. Kemudian untuk alternatif kedua ini dapat nilai 0,385 ya. Nah, gitu ya.
Coba kita lihat di sini. Nah, kita coba langsung lihat yang terakhir. Dia mendapat 0,332. Kita coba lihat di sini. Sudah sama ya hasilnya yang perhitungan di Excel dan yang ada di aplikasi. Nah, setelah dalam metode MAUT, setelah mendapatkan nilai preferensi, sebenarnya sudah sampai di sini sudah dapat hasilnya ya. Kita sudah tahu nih siapa yang nilai terbesar dan nilai terkecil. Nah, dalam kasus ini maka dilakukan perankingan terlebih dulu untuk mengurutkan mulai dari nilai terendah dan mulai dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Nah, maka dari proses perankingan ini didapatkan nilai yang tertinggi itu adalah alternatif 11, yaitu nilai preferensi yang didapatkan itu adalah 0,797. Ini ya, A11. Nah, maka di sini urutan yang pertama dia. Begitu juga dengan yang ada di sini. Nah, ini belum diurut ya, cuma perhitungannya sama. Nah, setelah dilakukan perankingan, maka dibuat keputusan. Keputusan ini tentu berdasarkan ini ya, keputusan yang ada di tempat penelitian. Nah, di sini untuk keputusannya itu hanya diambil 3 orang nilai yang tertinggi untuk diberikan reward atau penghargaan, yaitu batas nilainya itu di atas nilai 70 itu ya. Maka barang siapa guru yang mendapatkan nilai di atas 70 berdasarkan hasil penilaian kinerja guru, itu dia diberikan penghargaan gitu ya. Maka dari keputusan akhirnya ini mendapatkan 3 orang guru yang mendapatkan nilai terbaik gitu ya, dan layak untuk menerima penghargaan. Nah, selain itu dari sini juga bisa dilakukan dicetak datanya sebagai laporan gitu ya. Nah, ini adalah bentuk laporannya. Nah, itu. Nah, saya rasa itu saja ya. Nah, coba kita intip dulu ya. Kita intip ini. Kita intip untuk scoresnya. Untuk perhitungan di scriptnya ya. Kita coba buka di sini. Kita coba buka codingnya. Kita coba lihat di ini, di proses perhitungan mautnya saja. Kita fokus ke sana dan kita lihat di scores. Yang pertama yang kita lakukan itu maksud saya kita coba intip yang ini di bagian admin supervisor scores. Penilaian scores. Ini yang pertama. Ini halaman indeksnya. Di indeks untuk nilai scores ini kan dia menampilkan pilihan periode penilaian. Untuk scriptnya ini dia ya. Ini maka di sini akan ditampilkan periode penilaiannya. Kemudian ketika diklik periode penilaiannya, maka dia akan diarahkan ke nilai scores, nilai alternatifnya. Nah, di sini dia seluruh nilai alternatif yang ini ya. Ini scriptnya. Yang pertama, dia menampilkan script untuk tabel yang pertama ini ya, tabel bobot kriteria yang telah dinormalisasi. Dia ada di sini. Nah, ini didapatkan dari controller ini ya, controller supervisor penilaian. Maksud saya di scores. Nah, nilai alternatif. Yang pertama, dia data kriteria ini akan dibuat di controller lalu dilempar ke view. Maka di sini ditampilkan data kriterianya. Nah, ini data kriteria ini dilempar ke view nilai alternatif. Maka akan ditampilkan secara berulang di sini. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk melakukan normalisasi, nah kalau di Excel tadi kan kita menggunakan rumus ini ya. Sigma N sama dengan 1W, bobotnya sama dengan 1, artinya 5 itu dibagi dengan 100 maka hasilnya 0,5. Begitu juga untuk kriteria yang selanjutnya gitu ya. Kemudian nah untuk melakukan normalisasi ini caranya sama ya kurang lebih, yaitu nilai kriteria
ke indeks ke-1 itu dibagi dengan nilai total nilai dari seluruh kriterianya, bobot kriterianya. Nah, ini dia. Ini sebelumnya dibuat sebuah helper gitu ya, helper agar supaya fungsinya bisa dipanggil di kelas yang lain gitu ya. Ini helper untuk mau total bobot di penilaian kalau tidak salah nih. Saya udah lupa karena sudah cukup lama juga tidak dibuka ini total bobot. Nah, ini dia ya. Artinya di sini saya menghitung total keseluruhan bobot yang ada di dalam tabel kriteria gitu ya. Nah, hasilnya akan dipanggil di sini sehingga hasil setiap kriteria yang ada itu dibagi dengan total bobotnya, maka hasilnya dapat ini ya, ada 0,5 hingga 0,10 untuk setiap kriterianya gitu ya. Nah, itu untuk yang tabel yang pertama ini. Kita masuk ke tabel yang kedua. Tabel yang kedua itu ini dia. Nah, mulai dari sini sampai sini. Yang pertama yang dilakukan itu adalah tampilkan seluruh nilai guru yang ada untuk tingkat satuan pendidikan Sanawiyah ini, gitu ya. Kemudian ditampilkanlah nilai alternatifnya. Nah, di sini juga dibuat fungsi helper untuk nilai alternatif itu ada di nilai ini, nilai helper maksud saya nilai alternatif. Nah, dari sini ya. Yang pertama nilai alternatif fungsi nilai alternatif ini mempunyai beberapa parameter ya, berdasarkan sekolah, periode, nama mata pelajaran gurunya, artinya guru yang telah diatur mata pelajarannya dan kriterianya apa gitu ya. Nah, di sini dicek jika salah satunya ada yang nol gitu ya, artinya tidak ada isi dari parameternya, maka dia akan mengembalikan nilai 0. Dan jika pilihannya itu semua sekolah, maka ditampilkan seluruh data sekolahnya. Dan ini tidak berlaku ya karena sudah kita kunci untuk pemilihan seluruhnya. Dan ini berlaku untuk per periode aja. Oke. Untuk nilainya itu lalu ditampilkan sehingga fungsi yang ada di helper ini dapat digunakan di sini. Nah, maka di sini ditampilkan di view-nya ya, di view untuk nilai alternatifnya, maka ditampilkan berdasarkan parameter sekolah ID, periode, ID kriteria dan maksud saya ID dari data gurunya gitu yang ini. Kemudian berdasarkan kriteria ID-nya. Gitu ya. Nah, dilakukan perulangan di situ, kemudian dilakukan pengecekan jika datanya, artinya kan terkadang kepala sekolah melakukan penilaian itu kan tidak urut ya. Nah, maka perlu pengecekan agar supaya tidak error ya aplikasinya, maka dicek terlebih dulu jika datanya belum ada gitu ya, tampilkan angka 0 gitu ya. Nah, tapi jika nilai skornya sudah ada, maka tampilkan nilai yang sebenarnya gitu ya. Itu yang terjadi di sini. Kemudian untuk tabel yang berikutnya itu menghitung nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, di PHP-nya ini fungsi yang digunakan. Ini ya skripnya ya. Ini tabel ini. Nah, yang pertama lakukan perulangan untuk nilai kriterianya, kemudian dibuat fungsi helper juga, helper untuk menangani nilai terbesar dan nilai terkecilnya di sini. Nilai min max gitu ya. Parameternya ada 4 parameter ya. Tipe ini kita mau mencari nilai yang terkecil apa yang terbesar gitu ya. Nah, kalau dia kodenya min berarti ini proses yang dijalankan gitu ya. Nah, kalau dia max gitu ya, maka hitung nilai yang terbesar ini ya. Select min artinya mencari nilai yang terkecil untuk seluruh nilai scores yang ada di tabel alternatif itu. Dan ini untuk mencari nilai terbesar yang seluruh nilai yang ada pada tabel alternatif, nilai skornya ya berdasarkan 3 parameter ini. 3 kondisi ini gitu ya. Maka ditampilkan di sini. Kemudian ini
Ini untuk proses matriknya. Untuk proses matriknya, yang pertama itu tadi ya, tetap nilai terbesar dan nilai terkecilnya dipanggil, kemudian hitung nilai alternatifnya, kemudian di sini sedikit berbeda. Maksud saya, ya ini prosesnya ya, nilai rumus utilitas tadi yang sama dengan yang ini. Nah, yang ini ya, nilai X, artinya nilai alternatif yang pertama itu dikurang dengan nilai terkecil untuk alternatifnya, alternatif ke 1 gitu ya, ini dia. Nilai alternatif misal tadi 23 gitu ya, 23, kemudian dikurang dengan nilai terkecil untuk kriteria pertama itu berapa tadi, 15 gitu ya. Kemudian dibagi nilai terbesar untuk kriteria pertama itu berapa, 23 gitu ya. Kemudian dikurang nilai terkecil untuk kriteria pertama itu 15 gitu ya. Maka hasilnya di sini. Nah, setelah mendapatkan hasil normalisasi ini akan ditampilkan ya, dibulurkan menjadi tiga angka di belakang koma. Maka hasilnya seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan menghitung nilai preferensi. Nah, sebenarnya codingnya hampir sama ya, hampir sama, dan perbedaannya hanya di sini. Nah, di sini ya, tadi ini nilai normalisasinya, hasil dari normalisasi tetap dibutuhkan untuk kita lakukan perkalian nih sama yang di sini tadi ya. Nah, bobot kriteria terbobot gitu ya, kriteria terbobot dikali dengan hasil normalisasinya. Nah, hasil normalisasinya 1 gitu ya, sama dengan yang ini. Bobot kriteria yang ini nih yang sudah ternormalisasi gitu ya, kemudian dikali dengan hasil normalisasinya. Setelah mendapatkan hasil preferensinya, maksud saya setelah mendapatkan hasil perkaliannya, maka dijumlahkan ya untuk seluruh kriteria yang telah dijumlahkan bobot antara bobot ternormalisasi dan nilai matrik ternormalisasinya, maka hasilnya dapat ditampilkan seperti ini. Nah, setelah itu kita masukkan di array push untuk supaya bisa dilakukan perulangan pada saat perankingannya. Nah, maka di sini lakukan perulangan. Nah, data ini diambil dari data sini ya, hasil dari ini, hasil dari perhitungan nilai preferensinya. Nah, kemudian dilakukan perankingan menggunakan fungsi maksud saya sorry, mana array sort, ranking ini ya, nilai rankingnya kita tampilkan berdasarkan kita urutkan berdasarkan nilai ini usort, artinya mulai dari ini ya, terbesar dulu baru yang ke terkecil. Nah, setelah itu ditampilkan di tabel ranking yang ini. Nah, setelah dari tabel ranking ini akan dipecah lagi, ditampilkan data berdasarkan keputusannya. Nah, dari hasil keputusan itu tadi dipecah lagi menjadi, kita hanya menampilkan hanya tiga data saja ya. Artinya kalau datanya lebih dari 3 gitu ya, kita berhentikan perulangannya. Nah, sehingga yang tampil itu adalah 3 data ini saja. Sebenarnya data yang kita tampil yang 3 ini dari sini ya, dari hasil perankingannya. Maka di sini akan tampil 3 data. Oke, baik kawan-kawan, itu saja mungkin ya demo dari aplikasi ini, dan semoga informasi ini bermanfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.